Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights. And I'm drowning in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arif Budiati selaku host. Di sini saya berperan sebagai moderator yang nantinya akan mengantarkan presentasi Bu Asih Yuniati dengan tema materi yaitu mengenal keunikan tari Dolala yang merupakan tarian yang merupakan kebanggaan masyarakat Purworejo. Jadi untuk lebih mengenalnya, sebelum kita mendengarkan presentasi dari Ibu Asih Yuniati, saya perkenalkan dulu biodata dari beliau. Ibu Asih Yuniati itu adalah guru bahasa Jawa di SMA Negeri 3 Purworejo. Beliau selain pakar bahasa Jawa, dia juga merupakan pakar nari. Jadi untuk membawakan materi ini adalah sangat tepat sekali untuk beliau. Jadi nanti Bapak Ibu guru PCI 478.9 yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang hal-hal yang terkait dengan Dolala ini bisa nanti setelah presentasi beliau nanti bisa bertanya lebih jelas lagi. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Asih Yuniati untuk mempresentasikan dengan gamblang itu apa yang merupakan ciri khas dari tarian Dolala yang sangat terkenal di Purworejo. Kami persilahkan Ibu Asih. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, ketemu lagi oleh Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mungkin ini pengenalan Dolala ini mungkin sudah berapa kali ya. Banyak yang menyampaikan tentang Dolala. Pada sore hari ini yang sudah mepet sorenya, saya akan menyampaikan tentang mengenal keunikan tari Dolala. Tari Dolala ini merupakan salah satu jenis budaya lokal Purworejo yang selalu kita banggakan. Yang pertama, arti kata Dolala. Dolala adalah salah satu cabang seni budaya, yaitu seni tari kerakyatan. Dolala berasal dari kata do dan la, yang merupakan nama notasi lagu. Dalam pengucapannya oleh orang Jawa menggunakan logat Jawa menjadi Dolala. Bahkan ada yang sebagian orang menyebutkannya dengan Dolala. Yang berikutnya, kata itu karena hanya menyadur dari notasi lagu, yang pada waktu itu orang Jawa di Purworejo melihat serdadu Belanda di masa penjajahan sedang beristirahat sambil berdansa dan menyanyi.
secara singkat saja, Dolalak adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda yang dimainkan oleh beberapa penari pria atau wanita dengan berseragam prajurit. Awalnya tarian ini hanya diiringi dengan alat musik dua nada. Tari Dolalak terinspirasi dari pelaku serdadu Belanda. Keterkaitan tari Dolalak dengan seni yang lain berkaitan dengan seni karawitan atau seni musik. Tarian Dolalak akan terasa hidup bila ada musik pengiringnya. Dengan musik lebih mendorong ritme irama yang rampak antara penari satu dengan yang lain. Maksudnya di sini orang kalau menari kalau nggak ada musiknya rasanya kurang greng gitu. Sehingga kalau dengan musiknya, karena ini adalah tarian itu bersama, kita akan rasanya itu kena itu. Ada musiknya, hitungannya cetol dengan tanda-tanda tersendiri, hentakan-hentakan kakinya, gerakan-gerakan kepalanya itu akan pas. Kemudian kalau tarian ini tidak ada musiknya, mungkin hanya bergerak sendiri dengan tidak ada suaranya gitu, sulit untuk menyamakan atau untuk dirasakan tidak menjadi aneh ya mungkin. Tapi ada sesuatu mungkin juga ada yang tidak ada musiknya, tidak ada jariannya, hanya gerakan saja pada hal-hal tertentu. Tapi kalau Dolalak ini kalau nggak ada musiknya secara terus-menerus itu nggak enak. Tapi pada sesi-sesi tertentu dalam garapan mungkin bisa tanpa musik, tanpa iringan, hanya gerakan dok. Nah kemudian nanti iringi lagi dengan dengan musik lagi. Yang kedua berkaitan dengan vokal, seni suara, dengan suara. Tarian Dolalak ini tergantung dengan vokal dalam syair lagunya. Nah, di dalam Dolalak ini terdapat syair-syair lagunya. Karena di dalam syair itu kata-katanya biasanya digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Bahkan kadang-kadang ada yang menggunakan politiknya dengan kata-kata seperti ini. Dengan belajar kita menyampaikan ke anak-anak. Gitu loh. Ya bisa menyampaikan dengan tembangan, dengan sindiran pun bisa. Bahkan untuk menyindir sesuatu pun bisa, atau untuk menyampaikan sesuatu rasanya juga bisa dengan kata-kata. Salah satu contoh kenapa kok tergantung dengan lagunya, dengan vokalnya itu tembangnya itu ada beberapa tembang ya, sehingga bisa digerakkan dengan tembangannya tadi. Yang ketiga berkaitan dengan busana, rias busana, berkaitan dengan rias busana. Artinya di sini busananya sudah dirancang sedemikian rupa, yaitu busananya yang mengarah pada di saat mereka itu melihat para serdadu Belanda menggunakan sepatunya boot itu yang tinggi kayak sepatu pak tentara itu ya. Kalau sekarang sepatunya mayoret itu ya, tinggi itu sepatu boot. Kemudian lengan panjang penuh dengan rumbai-rumbai itu penuh menggambarkan pangkat di sana yang dibasakan atau disadurkan sehingga diberikan rumbai-rumbai. Kemudian kelihatan mewah kesannya itu. Kemudian menggunakan topi ya, topinya seperti topi itu ya yang di kereta api itu ya. Ya topinya seperti itu. Nah berkaitan dengan rias busana, sehingga harus menggunakan rias busana. Riasnya di sini adalah rias cantik, tidak rias karakter. Karakter buto itu enggak, karakternya minak jinggo itu enggak. Tapi karakternya adalah karakter cantik. Kalau memang laki-laki ya hanya sekedarnya saja. Nah, kalau yang perempuan dirias cantik mungkin. Yang sepatunya tadi menggunakan kaos kaki ya karena dulu nggak punya sepatu terus nganggo kaos kaki yang tinggi. Menggunakan celana pendek. Tapi kalau sekarang kadang-kadang ada yang melihat mungkin celananya terlalu pendek, tapi enggak, harusnya satu lutut. Nah, tingginya satu lutut. Karena dikendalikan oleh laki-laki, enggak menggunakan gerakan segitu. Celananya satu lutut.
Berkaitan dengan tata ruang dan panggung, tari Ndolala merupakan tari kelompok sehingga membutuhkan ruang yang cukup untuk penari dan kelompok pengiringnya. Di sini membutuhkan ruang, jadi terikat oleh tata ruang, sehingga di dalam koreografernya, para koreografi Ndolala, kalau koreografi secara klasik, secara hanya berbaris saja seperti itu, terus nanti bergantian. Kalau yang berdansa yang lainnya duduk hanya 2 orang, mungkin 4 orang, 2 pasang, sepasang, 1 pasang. Kalau pas keseluruhan ya. Tapi kalau di zaman sekarang sudah ada namanya dikreasi, sehingga dikreasi dibentuk pola lantai. Pola lantai itu adalah posisi, mungkin posisinya berjajar, mungkin posisinya melingkar, mungkin pakai level tinggi dan level rendah. Dibuat pola lantai, namanya pola lantai. Pola lantai itu pola yang menggambarkan di lantai, bentuk posisi. Itulah 4 keterkaitan. Ndolala berkaitan dengan apa saja? Tadi sudah ada 4 keterkaitan di dalam Ndolala. Kemudian yang berikutnya, disinilah keunikan tari Ndolala. Tari Ndolala ini lain dengan tari-tari yang lain. Dia punya keunikan-keunikan, banyak hal keunikan. Dari busananya saja sudah unik. Pakai kaos kaki, itu ya. Pakai topi, bahkan ada aksesoris yang lain menggunakan sampur dan menggunakan kacamata. Bahkan kacamatanya hitam, yaitu ciri-ciri khas Ndolala. Aksesoris ya. Bukan properti ya, ini aksesoris ya, properti karena ini tulisannya alat digunakan, ini aksesoris. Keunikan tari Ndolala disajikan dengan trans. Trans itu adalah bahasa Jawane mendem, nanti mendem. Keunikan tari Ndolala salah satunya yaitu penari sampai kesurupan atau dikenal dengan trans, atau yang orang Jawa menyebutkan dengan istilah mendem. Nah, diambil dari mana toh? Mereka itu melihat saat itu para serdadu Belanda yang lagi istirahat di tangki-tangki itu, mereka bersaling istirahat, saling menyanyi-nyanyi, berdansa karena budaya sana itu adalah berdansa. Kemudian disajikan dengan minum-minuman karena mungkin di sana juga udaranya dingin sehingga untuk penghangatan tubuh dia menggunakan minum-minuman hingga dia sampai mabuk. Nah, orang Jawa melihatnya sehingga terimajinasi membuat tarian seperti itu disajikan. Nah, dengan orang Jawa dengan menggunakan magic itu, menggunakan mendem. Nah, dari mana dia dibuat? Bagaimana penari itu konsennya tinggi, konsentrasinya tinggi sehingga akan lupa nanti bisa kesurupan di sana, karena sebelumnya kita mengadakan sesaji dulu pakai sajen. Apa saja sajinya nanti kita lihat untuk berikutnya. Di samping busana yang unik yaitu memakai topi dan kaos kaki panjang, juga menggunakan kacamata hitam, sudah saya sampaikan di depan tadi. Semua itu menggambarkan para perserdadu Belanda pada zaman itu, di mana para serdadu Belanda sering menggunakan busana kebesaran penuh tanda dan pangkat-pangkatnya dan menggunakan kacamata hitam di terik matahari. Itu kebiasaan di sana. Nah, di dalam seni tari berimajinasinya tinggi dan bagus sekali ini para leluhur kita dulu menciptakan tari Ndolala itu bagus sekali sehingga menggunakan kacamata dalam menari. Untuk selanjutnya, di samping keunikan busana, penampilan tarinya, keunikan yang lain yaitu adanya sesaji atau disebut orang Jawa dengan sajen, yaitu rangkaian makanan, buah dan bunga setaman, yaitu bunga mawar, kenanga dan kantil, juga minuman, minum putih, air putih, kopi, disajikan dengan teh, dan sajen itu dilengkapi dengan biasanya rokok dan tembakau. Orang-orang dulu kan senangnya merokok ya. Kemudian tembakau, orang dulu juga ibu-ibu itu senangnya pakai tembakau karena untuk nginang gitu deh. Wong Jawa mengatakan nyusur sehingga giginya awet, tapi bibirnya nggak hitam kayak orang merokok tapi malah merah, nggak usah pakai lipstik. Kemudian telur ayam kampung mentah
dan kelapa muda atau biasa disebut dengan Jawanya dengan degan. Tari Ndolala ini disajikan selama 5-7 jam dengan ragam tarian, nyanyian atau lagu lebih dari 20 lagu. Begitu hebatnya orang-orang dulu menciptakan lagu-lagunya, menciptakan kata-katanya, karya seninya begitu tinggi. Dalam syair lagu Ndolala sering digunakan untuk sindiran dan pendidikan-pendidikan, atau orang Jawa menyebutkan dengan ular-ular. Udah tak sampaikan di depan tadi. Begitulah sekelumit keunikan tari Ndolala tradisional. Tari Ndolala yang merupakan tari tradisional kebanggaan Purworejo. Tarian ini perlu kita ketahui semuanya bahwa pada kesempatan ini pun pihak kepemerintahan Purworejo juga mempertahankan dan mengembangkan sehingga diadakan pelatihan-pelatihan. Hari ini dan besok itu ada pelatihan untuk SMA dan SMP juga ada. Itu salah satu usaha para kepemerintahan untuk nguri-nguri budayaan. Itu ada pelatihan siswa, 1 orang guru dan 2 siswa diadakan pelatihan. Hari ini di SMA 1 Purworejo, SMA SMK. Kemudian yang SMP di SMP 3 Purworejo, SMP 3 kalau nggak salah. Juga saya melihat jadwalnya, ada jadwalnya itu. Kemudian nanti pengembangan berikutnya nanti mestinya ada workshop, tadi ada workshop, pelatihan, kemudian ada festival-festival. Sehingga kebanggaan kita orang Purworejo tidak akan luntur sampai kapanpun. Kita bangga mempunyai kebudayaan yang begitu adiluhung dan baik sekali, sehingga kita semuanya perlu mempertahankan, tapi jangan sampai menyalahkan arti dari semuanya. Biarkan pakaiannya secara sopan dengan baik yang sepanjang itu. Bagaimana dalam perkembangan zamannya juga bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak menghilangkan dari aslinya. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa saling bersama kita sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu sebelum nanti sesi tanya jawab kalau ada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali presentasi dari Bu Asih Yuniati, sangat luar biasa dan sangat menarik ya Bapak Ibu. Mungkin tadi yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, di sini boleh saya katakan bahwa Bu Asih mengupas tentang keunikan berbagai macam karakter Purworejo, tapi juga khususnya untuk Jawa Tengah ya. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya lagi mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Asih, kami persilahkan. Ya, halo. Ya, silakan Pak Miftah, silakan. Ya, ini saya mau bertanya. Itu tadi tentang pakaian yang dipakai oleh Ndolala. Iya, silakan Pak Miftah. Ya. Langsung saja. Yang dipakai oleh penari Ndolala itu kan mini gitu ya. Seksi gitu ya. Itu seksi. Tapi Itu suka. apakah untuk menarik penonton akan lebih banyak atau gimana gitu? Oh, maksudnya Pak Miftah menanyakan kenapa celana pendek atau pakai celana pendek itu penarinya menarik gitu ya Pak? Nah, ya. Apakah itu tujuan untuk lebih banyak menarik penonton atau gimana gitu? Supaya daya tarik gitu ya. Oke. Gitu. Silakan Bu Asih, mungkin ini langsung dijawab saja pertanyaan dari Pak Miftah. Apakah penari yang biasanya menggunakan celana pendek itu alasannya apa? Kemudian apakah itu sebagai daya tarik atau apa? Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Miftah. Ya, pertemuan di sore hari ini. Iya, memang ini menjadi salah satu
tugas kita semuanya, termasuk saya ini terutama, untuk membetulkan dalam segala halnya apa biar semuanya itu bisa enak di dunia sekarang. Memang pada dasarnya tari Dolala itu ditarikan oleh laki-laki. Ya, kemudian sehingga menggunakan celana panjang, celana pendek tomprang zaman rotok ombo gitu loh. Mohon maaf, ada koma sebentar, ada adzan nggih, nyun sewu Bapak. Iya, ada adzan sebentar, diikat sebentar Bu Asih, nggak apa-apa ya. Ya, sesaat saya lanjutkan lagi. Memang betul, Dolala itu ditarikan oleh laki-laki sehingga menggunakan celana, sehingga celananya mungkin agak longgar dan tidak longgar sekali, tapi juga tidak mepet sekali. Tapi kepada perkembangan sekarang kadang-kadang menyalahgunakan, dia hanya ingin actionnya saja, sehingga tidak memperhatikan tarinya. Bahkan menginginkan ada sensasi yang lain menggunakan celana yang pendek sekali, bahkan mepet sekali dengan pantat ya. Mepet, ketat sekali seperti itu, sehingga inilah yang kadang-kadang merusak dari senian itu sendiri. Hingga orang-orang lain kadang-kadang menjadi tidak enak di pandangan dan menjadi secara umum juga menjadi merusak dalam segala hal. Sehingga kami semuanya memang mengembalikan semuanya kepada posisi yang awal. Kenapa sih menggunakan celana pendek? Ya memang tariannya awalnya memang seperti itu. Jadi apakah kita harus rubah dengan sarung? Ya enggak, memang aslinya kayak ngono, aslinya seperti itu. Nah, mungkin panjenengan bisa melihat di foto saya di depan itu saya menggunakan jilbab, sehingga bisa menggunakan jilbab dan kelihatan tetap aslinya juga masih ada. Nanti menggunakan legging, nanti menggunakan jilbab ninja itu ya, kepalanya tutup, masuk semua, lengannya lengan panjang, pakai legging, kemudian pakai celana pendek sampai ke lutut. Jangan pendek sekali, memang tidak boleh pendek sekali, sehingga tidak selutut. Jangan ketat sekali, ketat sekali juga memang repot, mau gerak nanti malah repot, mau mendaknya, mau jalannya mah repot ya. Sehingga sewajarnya saja, gerakan yang sebaik mungkin, seindah mungkin, sehingga gerakan itu akan menjadi indah karena kualitas tariannya, bukan hal-hal yang tidak enak di dalam pandangan mata semuanya. Tapi aslinya memang seperti itu, sehingga kita tidak merubah dari aslinya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti lebih lanjut bisa kita sharing bersama. Begitu, saya kembalikan ke moderator, Ibu Dewi. Terima kasih jawabannya yang luar biasa. Semoga jawabannya tadi sangat memuaskan. Pertanyaan ya tadi yang bertanya Bapak Miftah. Halo. Oke, mungkin sedang sholat maghrib ya. Kita lanjutkan sebentar. Untuk Basih ini ada pertanyaan dari luar ya. Ini dari Bapak Agung Budi Raharjo. Ini pertanyaannya, menurut Ibu, sensasi apa saja yang bisa membuat orang lain tertarik pada tari Dolala kira-kira selama ini? Oh ya, terima kasih. Oh ya, untuk Dolala ini benar-benar membuat daya tarik yang begitu luar biasa. Orang awam tuh melihat begitu indahnya. Di samping dia bisa mendem dalam permainan, di saat mendem itu dia menarinya totalitas tinggi, bisa melompat di atas jedur, di atas jedur gitu loh. Kemudian bisa kalau di sana ada makan bunga bunga yang itu dimakan ya waktu di saat mendem, gerakannya seperti itu. Tinggi sekali gerakannya, menarinya dengan totalitas tinggi, semuanya. Bahkan di telinganya itu didekatkan dengan jedur. Kalau kita secara umum ya telinga kita sakit sekali ya. Nah, normal itu nggak bisa, didekatkan dengan kendang, suara kendang itu ditempelkan, benar dia mampu dan bisa. Di situ keindahan. Kemudian keindahan yang lain. Nah, Dolala ini sudah internasional, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, bisa saya sampaikan internasional, pernah ke luar negeri. Orang-orang di sana begitu salut karena di saat kita menarikannya dengan totalitas tinggi, bagaimana senyumnya, karakternya, iramanya yang begitu indah, yang begitu mendengarkan, mengenakkan sekali, gerakannya yang begitu, itu menjadi tertarik. Di Purworejo ada fans Dolala,
Jadi kalau ada tontonan Dolala itu ada fans Dolala, dia mempunyai grup fans Dolala. Di mana ada Dolala mesti mereka pada berkumpul dan mengikuti. Bahkan dia bisa menarikannya. Gitu loh. Begitu Bu Dewi membuat tertarik karena begitu indah. Oh iya. Oke, satu pertanyaan lagi ya Bu Asih ya. Ini ada satu pertanyaan yang luar biasa dari partisipan ini. Prestasi apa saja yang mungkin selama ini pernah diraih oleh Purworejo di bidang tari Dolala itu? Apakah selain tadi sudah sampai ke luar negeri atau mana, mungkin ada prestasi apa selain itu? Oh ya, Purworejo benar-benar hebat sekali. Dia pernah sebagai juara pertama tari tradisional Jawa Tengah. Dolalanya saya melihat di sana bersama-sama waktu itu tariannya. Kemudian sebagai penari terbaik waktu itu, garapan terbaik, karena juga digarap dalam waktu singkat, mungkin hanya 1/4 jam atau 10 menit. Yang tadinya 5 jam sampai 7 jam dibuat menjadi 5 sampai 5 menit mungkin itu. Namanya Dolala padat. Wah, dan di Purworejo, di SMA 3 saja ya. Di SMA 3 udah banyak sekali ini meraih kejuaraan. Juara 3 kemarin sempat juara 2 juga, juara 3 pas lomba di SMA 9, juara 3. Aduh, masih banyak sekali ini. Wah, saya harus membanggakan juga kepada anak-anak saya semuanya. Hari ini juga Purworejo juga mengadakan pelatihan Dolala juga untuk para guru dan siswanya. Itu yang bisa sampaikan Bu Dewi, monggo. Oke, terima kasih sekali. Jawabannya juga sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bu Asih. Masih ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Asih seputar tentang ciri khas dan keunikan tari Dolala? Monggo, nanti. Monggo, silahkan. Agak keras Bu. Mohon maaf Bu Ya. Arif, mungkin bisa diulang ya, Nggak dengar, pertanyaannya nggak kurang dengar, keras sedikit nggak suaranya. dengar ini, Iya. nggak masuk ke Suaranya sini. kurang terdengar. Tidak masuk. Iya. Ya, tidak masuk Ibu. Coba diulang pertanyaannya mungkin Bu Arif ya. Masuk ya Bu Arif harusnya. Nggak masuk nggak Bu Dewi? Nggak masuk ya Bu Dewi? Oh, masuk tapi kecil. Oh iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.